Dia kata memang tak ada beras. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Vanjen Media yang berjudul Dilanda Krisis Beras, Malaysia minta tolong Indonesia. Wow, ya ampun. Sebelum itu kita intip deskripsinya dulu guys. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Wow, bikin penasaran banget ya. Kira-kira seperti apa nih videonya? Yuk kita langsung tonton aja guys. Parlemen Malaysia minta pemerintah belajar ke Indonesia atasi krisis pangan. Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Ya Di ampun, awal separah tahun itu ya. 2025 ini, masyarakat Malaysia dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu krisis pangan, terutama krisis beras sebagai makanan pokok. Lonjakan harga yang drastis serta kelangkaan pasokan membuat warga kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Bahkan, pemerintah Malaysia harus menerapkan kebijakan ketat terkait pembelian beras agar stok tidak semakin menipis. Krisis ini semakin parah karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Ketika harga beras impor melonjak tajam dan pasokan dari negara pemasok berkurang, Malaysia langsung mengalami krisis pangan. Beberapa pedagang bahkan terpaksa membatasi penjualan beras, sementara masyarakat mulai panik dan membeli dalam jumlah besar untuk mengamankan stok pribadi mereka. Di beberapa daerah, antrean panjang terlihat di pasar dan pusat perbelanjaan. Warga berusaha membeli beras sebelum stok habis, meskipun harga sudah naik signifikan. Kepanikan ini diperparah dengan munculnya spekulasi bahwa krisis beras bisa berlangsung lebih lama dari perkiraan, sehingga mendorong sebagian masyarakat untuk menimbun lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Malaysia akhirnya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penimbunan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi beras yang lebih adil bagi seluruh warga. Pemerintah juga mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Para wartawan kena tolong, yaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubur. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4, artinya kita ambil hak orang lain. Dalam perdebatan di Parlemen Malaysia, sejumlah anggota parlemen menyoroti kegagalan kebijakan pangan yang terlalu bergantung pada impor. Salah satu suara paling kritis datang dari Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang mengusulkan agar Malaysia belajar dari Indonesia dalam membangun ketahanan pangan. Menurut Bung Mokhtar, Indonesia telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor beras. Keberhasilan ini, menurutnya, berawal dari transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam sektor pertanian. Arahan langsung dari Presiden Indonesia kepada Menteri Pertanian untuk melakukan reformasi menyeluruh telah membawa dampak positif bagi produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian Indonesia membenarkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dalam keadaan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, produksi beras pada awal tahun 2025 diperkirakan meningkat drastis. Dalam periode Januari-Maret 2025, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada 2025-2024. Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah ekspansi lahan panen yang kini mencapai 2,83 juta hektar, naik hampir 1 juta hektar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan produksi yang terus meningkat, Indonesia tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Modernisasi pertanian juga menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Pemerintah aktif mendorong penggunaan teknologi pertanian canggih, perbaikan sistem irigasi, serta pemberian bantuan alat pertanian modern kepada petani. Dengan cara ini, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan ketahanan pangan semakin terjamin. Sebaliknya, Malaysia masih bergantung pada impor beras, terutama dari Thailand, Vietnam, nih guys, dan penyebabnya India. ya. Ketika negara-negara pemasok mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim dan kebijakan domestik yang membatasi ekspor, Malaysia langsung mengalami dampaknya. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan swasembada beras seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Krisis pangan yang melanda beberapa negara, termasuk Malaysia dan Jepang, menjadi pengingat bagi semua negara untuk lebih serius dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebagai langkah antisipatif, Indonesia juga meningkatkan cadangan beras nasional. Pemerintah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog selalu cukup untuk menghadapi situasi darurat atau potensi lonjakan harga. Cadangan beras ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas harga di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga beras. Upaya mereka untuk menambah pasokan melalui impor terhambat oleh harga yang semakin mahal di pasar internasional. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Krisis beras di Malaysia juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain tentang pentingnya investasi di sektor pertanian. Tanpa kebijakan yang berpihak pada petani dan penguatan produksi dalam negeri, sebuah negara akan terus rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, sebuah negara bisa mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Keberhasilan ini patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia, yang saat ini sedang menghadapi krisis. Kini, dunia menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Malaysia. Akankah mereka benar-benar belajar dari Indonesia dan menerapkan transformasi pertanian yang sama? Ataukah mereka tetap bergantung pada impor dan mencari solusi jangka pendek lainnya? Waktu akan menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, kemandirian pangan adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Sangat bahaya sekali ya kalau kita mengandalkan impor terus dari luar. Apalagi soal bahan makanan ya guys. Semoga lah ya di Indonesia untuk kedepannya selalu ada generasi-generasi penerus yang bisa menstabilkan nih, khususnya di swasembada pangan Indonesia, supaya tidak terjadi seperti ini guys. Karena itu paling penting bagi kita. Nah, gue pengen denger nih menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa nih? Dan menurut kalian apa sih solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah barusan? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini guys. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Vanjen Media. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.